kita percaya kita bisa menjalaninya sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini, ya, yaitu dari dua bagian. Pertama itu kita akan membuka dari kitab Kejadian pasal 27. Nah, tetapi supaya kita lebih efektif di dalam waktu Bapak Ibu sekalian, maka saya akan membacakan ya Kejadian 27, sedangkan Bapak Ibu Saudara-saudari silakan membuka Mazmur nomor 51. Ya. Jadi supaya kita bisa mengefektifkan waktu, maka saya akan membacakan Kejadian 27 ayat 30 sampai 46. Nanti Bapak Ibu akan membaca Mazmur nomor 51, tentu saja tidak semua ayat dibacakan, saya akan menyebutkannya nanti untuk kita sekalian. Kejadian pasal 27 ayat 30 sampai 46, saya akan membacakan hanya ayat 34 hingga 38. Ayat 34 demikian. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga, ayahku." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan merampas berkat yang diperuntukkan bagimu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkatku itu." Katanya lagi, "Apakah engkau tidak menyimpan berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, "Sesungguhnya aku telah menjadikan dia tuan atasmu, dan semua saudaranya telah kuberikan kepadanya sebagai hamba. Dan aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur. Lalu bagimu, apa yang dapat kuperbuat lagi, anakku?" Ayat 38, kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ayah? Berkati aku ini juga, ayah." Esau pun menangis dengan suara keras. Mazmur 51. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat 3 sampai 6 saja. Mazmur nomor 51 ayat 3 hingga yang ke-6 bersama-sama. Silakan jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membantu kita merenungkan bagian Esau, maka saya akan membacakan untuk kita tambahan satu ayat, yaitu dari Ibrani pasal 12 ayat 16 hingga 17. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Ibrani 12 ayat 16 hingga 17 demikian. "Jangan ada orang yang menjadi cabul dan tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan." Ayat 17. "Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang misionaris yang melayani di negara Burma atau yang sekarang dikenal dengan negara Myanmar. Nah, dia lahir pada tahun 1788 di Malden, di Massachusetts, Amerika Serikat. Dan dia terlahir di sebuah keluarga pendeta kongregasional. Namun bukan berarti karena dia punya latar belakang keluarga hamba Tuhan, maka dia otomatis menjadi seorang yang sangat saleh di dalam mengikuti Tuhan. Ternyata dulu dia adalah seorang skeptis yang sangat-sangat fanatik dan hanya takut pada kematian. Walaupun sejak kecil orang tuanya sudah mengajarkan tentang iman Kristen, tetapi kerohaniannya tidak bertumbuh. Bahkan dia sangat membenci kekristenan, jemaat Tuhan. Siapa dia? Namanya adalah Adoniram Judson.
Nah, waktu masuk ke universitas, Adoniram ini ternyata terpengaruh dengan paham deisme. Implikasinya adalah dia menolak tentang anugerah Allah. Dia menolak tentang pemeliharaan Allah, pewahyuan Allah, bahkan mujizat yang Allah lakukan. Bahkan dia bertemu dengan seorang yang namanya Jacob Imes. Jacob Imes ini yang kemudian membujuk dia untuk tidak percaya tentang kebenaran Alkitab. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika dia menyelesaikan kuliahnya, dia kembali ke kampung halamannya, ke rumahnya. Orang tuanya itu sebenarnya ingin menawarkan kepada dia untuk menjadi pendeta. Tetapi Adoniram menolak dengan tegas, dia mau pergi ke New York. Dan disitulah orang tuanya sangat-sangat sedih. Kenapa? Karena dia mengaku di hadapan papanya bahwa Allah papanya bukan Allahnya. Dan dia menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan dan Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini, sebagai orang tua tidak bisa banyak bereaksi, tetapi hanya bisa menangis, sedih, dan kemudian mendoakan supaya anak ini bisa kembali kepada jalan yang benar. Nah, sesampainya di New York, Adoniram ini ternyata tidak berhasil mencapai apa yang dia harapkan. Justru akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia pergi ke rumah pamannya. Dan dia akhirnya menempuh perjalanan ke barat. Ini bukan perjalanan Sunggu Kong ya, journey to the west gitu, bukan. Tetapi ini perjalanan ke barat dan dia bingung, dia kehilangan arah. Mau kemana sebenarnya dia. Dan akhirnya dia mau tidak mau harus singgah di sebuah penginapan. Nah, ketika dia singgah di penginapan, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka di penginapan itu hanya tersisa satu kamar, di mana sebelahnya ada orang memang yang menumpang, ada orang yang tinggal dan sedang sekarat. Kata pemilik penginapan kepada Adoniram, orang itu mungkin akan mati malam ini juga. Tetapi Adoniram tidak peduli amat lah. Aku mau istirahat, yang penting seperti itu. Nah, singkat cerita, Adoniram tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia mendengar tentang keluh kesah, mendengar tentang keluhan mengerikan dari orang di sebelahnya yang akan meninggal itu. Malam itu ia sangat gelisah. Dia kemudian pikirannya melayang dalam ketakutan dan kematian yang oleh ayahnya disebut sebagai jalan menuju Allah. Dia coba mengatasi masalah ini dan dia pikir sampai dia kecapean dan akhirnya dia tertidur. Nah, besok paginya dia dikejutkan bahwa orang yang meninggal yang tinggal di sebelah kamarnya adalah Jacob Imes, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dari situlah ini adalah satu titik turning point dari kehidupannya, berbalik. Dia berpikir ulang tentang apa yang pernah dia terima selama ini sebagai orang percaya. Dia berpikir ulang bahwa Allah yang dia tahu dari ayahnya ini sebenarnya Allah yang benar. Dan akhirnya di dalam pergumulannya dia pulang ke rumahnya. Dan ketika itu dia berdialog dengan banyak orang, banyak ahli, termasuk juga papanya dan keluarganya. Dan akhirnya pada tanggal 2 Desember 1808, Adoniram Judson sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menanggapi panggilan Tuhan untuk pergi bermisi ke Burma. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kisah pertobatan kita menjadi anak Tuhan? Saya yakin kita punya kisahnya masing-masing. Kisah yang unik, kisah yang tidak ada duanya tentu saja. Dan kalau kita coba telusuri dalam Alkitab, kita akan menemukan ternyata kata pertobatan itu, atau dalam bahasa Inggris umumnya dipakai kata repentance, atau dalam bahasa Mandarin dipakai kata hoikai. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian diterjemahkan dari dua bahasa. Ya, dalam Alkitab ada Ibrani, ada Yunani. Ibrani pakai kata suf di situ. Lalu kemudian dalam Yunani biasa kita sering dengar itu adalah kata metanoia, ya bukan contoh meta. Memang sering kita dengar kata-kata itu nanti dalam sepanjang khotbah meta terus ya Bapak Ibu sekalian. Karena memang itu adalah kata aslinya metanoeo. Apa maksudnya? Meta itu artinya adalah bicara tentang setelah melampaui. Neos atau neo itu adalah bicara tentang cara pikir atau sikap karakter. Jadi kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu sekalian, dua kata ini punya pengertian artinya adalah secara harafiah, yaitu berbalik atau pergi ke arah yang berlawanan.
Nah, dengan demikian, pertobatan itu apa sebenarnya artinya? Pertobatan itu adalah perubahan hidup yang radikal. Maksudnya radikal itu adalah sampai ke akar-akarnya dari dosa dan ketidaktaatan dengan tidak taatan dengan kepada Tuhan, kepada iman Bapak Ibu sekalian, kepada Allah yang hidup. Nah, seorang teolog reform yang sering kita dengar namanya, itu adalah Anthony Hoekema. Dia mendefinisikan pertobatan itu sebagai tindakan yang secara sadar. Jadi sekali lagi tindakannya itu dilakukan secara sadar, ya, bukan tidak sadar. Dilakukan oleh seorang yang telah diregenerasikan atau dilahirbarukan untuk berbalik dari dosa kepada Allah di dalam suatu perubahan kehidupan sepenuhnya yang dinyatakan dalam bentuk suatu cara berpikir, merasa, dan berkehendak yang baru. Jadi secara singkat Bapak Ibu sekalian, pertobatan itu adalah perubahan pikiran seseorang yang menyebabkan perubahan hidup. Jadi pertobatan sekali lagi bukan hanya bicara tentang pikiran, perasaan, tetapi juga bicara tentang perubahan hidup yang nyata. Namun di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian ternyata ada dua kata yang biasa dipakai untuk pertobatan, yaitu metanoia. Dan juga ada satu kata lagi yang namanya metamelomai. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, apa perbedaan dari dua kata ini? Secara sederhana memang punya kesamaan, artinya pertobatan, berhubungan dengan penyesalan seperti itu. Tetapi ternyata kata metamelomai ini, jemaat Tuhan, itu adalah bicara tentang penyesalan memang. Tetapi tidak beranjak atau tidak melibatkan perubahan hidup. Hal ini merupakan pertobatan palsu yang tidak ada kesungguhan hati untuk berbalik kepada Tuhan dan hidup baginya. Dan pertobatan seperti inilah, pertobatan metamelomai. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dialami oleh Esau di dalam Kejadian 27 ayat 30 sampai 46. Nah, singkat cerita kalau kita coba ulas bersama, kita tahu di situ ternyata Yakub dan Esau adalah anak kembar. Tapi Yakub jadi koko, Yakub jadi titi, Esau jadi koko. Dan kemudian kita lihat adiknya ini merampas akan berkat anak sulung dari kokonya. Akhirnya apa yang terjadi? Esau meraung-raung dengan keras, hatinya pedih. Lalu ayat 38 mengatakan bahwa Esau itu menangis dengan suara keras karena dia tidak dapat namanya berkat. Yang dia dapat akhirnya apa? Anti berkat. Ya, jadi anti berkat atau anti blessing. Nah, sehingga disinilah kita melihat bahwa Esau itu meneteskan air matanya. Nah, tapi sayang Bapak Ibu sekalian, air mata itu, kalau tadi kita nyanyikan bahasa air mata dari Esau ini tidak membawa dia kepada pertobatan. Dia cuma menyesal. Kenapa dia kehilangan berkat? Tapi sekali lagi, dia tidak bertobat. Dia sama sekali tidak peduli dengan kesucian berkat yang diberikan oleh Ishak. Dan hanya menginginkan yang namanya profit, keuntungan-keuntungan dari berkat yang bisa dia dapat. Dan dia tidak mengakui kesalahannya kepada saat dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya demi sup kacang merah. Kenapa? Karena dia memandang rendah akan hak kesulungannya. Dia lebih mengasihi hawa nafsunya daripada Allah. Dia lebih mengasihi perutnya daripada Allah. Jadi kita bisa katakan berhala dalam hidupnya itu adalah perutnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, perutnya, hawa nafsunya. Dan Allah tidak menjadi tuan dalam hidupnya. Jadi hati Esau yang semula pedih, yang sedih, dan penuh dengan amarah, kemudian berubah menjadi dendam, bahkan punya niat untuk membunuh. Sadis sebenarnya. Jadi sudah masalah sedih, marah, kemudian punya niat untuk membunuh. Nah, sikap hati inilah yang menandakan bahwa sebenarnya dia termasuk dari jalur keturunan si ular, sama seperti Kain dan Lamek, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hatinya buta dengan apa yang dia tidak miliki. Dan dia lebih menekankan masalah apa yang tidak dia miliki dan tidak bisa lagi melihat apa yang dia miliki. Dengan demikian kita bisa memahami Esau itu gagal untuk melihat kesalahannya sendiri
dan hanya menyalahkan Yakub adiknya. Dan itu serupa dengan Adam. Ketika mereka jatuh dalam dosa, siapa yang disalahkan? Kaum wanita menjawab, saya, gitu ya. Nah, jadi Adam menyalahkan kaum wanita. Kenapa? Karena dialah maka Adam jatuh dalam dosa. Ya, tapi sekali lagi ini firman Tuhan ingin menjelaskan itulah manusia pada dasarnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penyesalan yang dialami oleh Esau itu dapat dikatakan sebagai kedukaan duniawi. Seperti 2 Korintus 7 ayat 10. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi sinilah kita memahami bahwa Esau itu memang berduka cita. Tapi duka cita yang dia alami adalah duka cita duniawi yang membawa kepada kematian. Dan kedukaan seperti ini hanya berhenti pada penyesalan, tetapi tidak membawa pertobatan yang menuju kepada keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari dari Ibrani pasal 12 ayat 16 hingga 17, maka kita bisa menemukan bahwa Esau dikatakan sebagai orang yang cabul, yang punya nafsu rendah, bukan karena kurang darah, bukan. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian ternyata kata nafsu rendah ini diterjemahkan dari kata Yunani yaitu bebelos. Dekat sekali dengan kata bebelak, yaitu bebelak susu anak ya. Paling gampang hafalnya. Ya, bebelos. Apa arti bebelos ini jemaat Tuhan? Kata bebelos ini maksudnya adalah sesuatu yang najis, kotor, atau seseorang yang sama sekali tidak tertarik dengan Allah atau hal-hal rohani. Jadi ternyata orang yang nafsu rendah di sini maksudnya adalah orang yang tidak peduli dengan hal-hal rohani. Dan itulah Esau, Bapak Ibu saudara-saudari. Bahkan kita melihat karena hal itulah Esau kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan di dalam kehidupan jemaat Tuhan di Ibrani, maka penulis kitab Ibrani memakai Esau sebagai gambaran dari jemaat yang kompromi dengan dosa, dan mereka lebih memilih apa? Gak apa-apa, hidup kompromi dengan dosa. Supaya apa? Lepas dari penganiayaan. Jadi mereka hanya memikirkan sesuatu yang sementara. Mereka bisa-bisanya untuk murtad. Tetapi tidak memikirkan sebenarnya bagaimana untuk mengalami berkat dari hak kesulungan mereka sebagai anak Tuhan. Nah jemaat Tuhan, seorang yang paralel dengan kisah dari Esau ini tidak jauh adalah Yudas. Yudas di dalam perjanjian baru, dia juga adalah orang yang menyesal karena dia menjual gurunya kepada pemimpin-pemimpin rohani pada masa itu dengan 30 keping uang perak. Tetapi masalahnya setelah itu dia tenggelam di dalam perasaan bersalah. Dia tenggelam di dalam kesedihan dan penyesalan yang dalam. Tapi sayang dia tidak melangkah keluar, melangkah selanjutnya kepada Tuhan Yesus untuk bertobat dan memohon pengampunan dari dia. Apa yang terjadi? Dia akhirnya pergi untuk menggantung diri. Naas, ironis, tragis sekali apa yang dialami oleh Yudas ini. Tetapi kenyataan ini berbanding terbalik dengan Daud. Di dalam Mazmur 51, kita melihat bagaimana Daud itu menyatakan bahwa dia berdosa kepada Allah. Mungkin kita berpikir, apa hubungannya ketika dia berzina dengan Batsheba, kalau kemudian merencanakan pembunuhan terhadap suami Batsheba yaitu Uria dengan berdosa kepada Allah. Karena bagi Daud, yang dilakukan oleh dia kepada mereka itu adalah jahat di mata Tuhan. Dan kita bisa menyimpulkan dengan jelas, yang namanya Bapak Ibu sekalian, yaitu melakukan dosa, itu sama dengan memberontak kepada Allah. Itu standar dari Daud, dan saya pikir itu juga adalah standar kita sebagai orang percaya. Kalau kita melakukan dosa, apapun itu kita memberontak kepada Allah. Jadi dengan kata lain, hidup kita bukan hanya bicara masalah horizontal, hubungan dengan sesama.
Tapi hidup kita juga bicara tentang arah vertikal, hubungan kita dengan Allah. Sehingga apa yang kita lakukan dengan sesama, itu sama dengan kita melakukannya kepada Allah. Ketika kita berdosa, kita melawan Allah. Nah, ketika dia sadar akan dosanya, Daud datang kepada Allah. Dia tidak membela diri, dia tidak menyalahkan orang lain, dan dia datang dengan penuh penyesalan. Dia datang dengan hati yang patah remuk, dengan jiwa yang hancur. Dan ini menunjukkan kepada kita kerendahan hati Daud di hadapan Allah. Dia sungguh-sungguh rindu untuk bertobat, lahir dari hati yang terdalam, bukan masalah korban bakaran. Dan dari situlah kita melihat bahwa pertobatan itu harus dimulai dari dalam, bukan dari luar, tetapi berdampak keluar. Dan dari situlah kita melihat Daud ketika dia mengakui dosanya, dia datang juga untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Ini paradoks Bapak Ibu sekalian, maksudnya bagaimana? Di satu sisi, dia tahu dia tidak layak mendapatkan pengampunan. Sama seperti kita ketika kita beribadah pada hari ini. Ketika ada ayat pengampunan dosa, bimbingan untuk pengakuan dosa. Kemudian ada juga yang namanya ayat pengampunan, janji pengampunan dosa. Selalu ada itu bersandingan di dalam ibadah kita. Dan itu menggambarkan bagaimana Daud juga demikian. Satu sisi dia sadar dia tidak layak untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, di saat yang sama, dia sadar tidak ada dosa apapun yang dia lakukan yang tidak mungkin, yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Daud memohon Tuhan membersihkan dirinya, menyucikan dirinya, bahkan dikatakan di ayat 12 satu hal yang indah. Yaitu apa? Create a new heart. Menciptakan satu hati yang baru. Bukan hanya kata memperbarui, tapi menciptakan satu hati yang baru. Yang nanti kita akan renungkan pada minggu depan, bicara tentang ciptaan yang baru. Nah jemaat Tuhan, sekalipun pengampunan itu diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada Daud. Daud mau tidak mau, dia harus menanggung konsekuensi dosanya. Jadi perhatikan jemaat Tuhan. Walaupun kita tahu kita dapat pengampunan dari Tuhan, tapi konsekuensi dosa tetap harus ditanggung. Dan itu yang dialami oleh Daud. Dia harus menanggung konsekuensi dari dosanya. Nah jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, dari sinilah kita bisa memahami pertobatan yang sejati itu lahir dari hati yang bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Nah jemaat Tuhan, apa yang dialami oleh Daud itu paralel dengan apa yang dialami oleh Petrus. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, maka dia akhirnya menyesal. Tetapi dia mengalami metanoia. Artinya apa? Bukan berhenti pada penyesalan secara emosi, tetapi dia melangkah lebih lanjut, yaitu memohon belas kasihan, memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan itulah yang dinamakan yang namanya berduka cita atas dosa. Maksud berduka cita atas dosa adalah apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita berduka cita atas dosa kita akan benci akan dosa-dosa kita. Karena apa? Bukan karena kita takut dihukum oleh Allah. No. Bapak Ibu sekalian, anak kecil ketika dia melakukan dosa atau kesalahan, pasti dia takut sama kita. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Itu anak kecil. Tetapi setelah kita bertumbuh menjadi dewasa, kita semakin sadar ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang tua kita, bukan masalah kita takut dihukum, tapi kita tahu apa yang kita lakukan itu menyakiti hatinya. Itu menunjukkan kita tidak mengasihi dia. Dan sama seperti kita, pengikut Kristus. Ketika kita berduka cita atas dosa kita membenci dosa itu karena itu adalah hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan perhatikan, waktu kita mengakui dosa kita arahkan hati kita kepada siapa? Bukan kepada dosa kita. Tapi perhatikan, kita mengarahkan hati kita kepada kekudusan dan kemuliaan Allah. Jadi setiap kali kita mengakui dosa kita menyesali dosa-dosa kita. Jangan pakai standar adalah, karena dosa itu rasa bersalah. Emang itu ada pasti. Tapi yang utama, yang benar adalah, sekali lagi lihat Tuhan. Lihat kemuliaannya, rasakan akan kekudusannya. Karena itulah menjadi standar kita ketika kita mengakui dosa kita. Bahkan yang uniknya adalah jangan berhenti hanya sekedar kita sudah ngakui dosa, kita menyesal. Tapi kita juga perlu bersuka cita. Loh, kok bisa? Berduka cita atas dosa kita, iya.
Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, itu tidak cukup. Itu bukan pengampunan yang sepenuhnya. Itu bukan yang namanya berduka cita atau mengakui dosa kita atau menyesali dosa kita. Menyesali dosa kita juga akhirnya berujung dengan sukacita. Bukan karena dosa kita tidak ketahuan, bukan. Tapi berujung pada sukacita karena apa? Karena Tuhan yang memberikan pengampunan. Jadi setiap kali kita ibadah juga demikian, bukan? Setiap kali kita mendengar janji pengampunan dosa, maka kita meresponnya dengan apa? Ucapan syukur. Why? Karena kita bersukacita untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Jadi ada duka cita, ya, oke, menyesal, ya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Duka cita orang percaya selalu berakhir dengan sukacita karena pengampunan yang Tuhan berikan. Nah jemaat Tuhan, di sebuah kota besar ada papan reklame ya biasa yang memancarkan cahaya warna-warni, memberikan suatu nuansa pemandangan yang luar biasa di tengah gelap malam. Nah suatu ketika ada sebuah papan reklame yang mempromosikan perusahaan minyak bumi yaitu Shell, Bapak Ibu sekalian. Ya, siapa di sini memakai Shell, jemaat Tuhan? Yang nggak usah angkat tangan ya, jawab sendiri saja. Nah, waktu itu Shell itu punya satu moto begini Bapak Ibu sekalian ya. Shell punya moto adalah you can be sure of Shell. Wah, keren sekali. Artinya apa itu? Artinya iklan ini berusaha meyakinkan konsumen supaya mereka pakai bensin merek Shell. Pasti akan nyaman dan enak dipakainya. Nyaman enggak? Enak enggak? Jawab sendiri ya. Nah, entah mengapa pada malam itu jemaat Tuhan, ternyata lampu reklame yang memberikan terang untuk kata-kata ini, ternyata esnya hilang Bapak Ibu sekalian, mati esnya. Apa yang terjadi? Pasti ada yang kurang, tapi punya makna yang lain. Es dikurangi dari Shell adalah menjadi hell. Hell itu artinya neraka. Jadi pada saat itu ada seorang pemuda mabuk-mabukan berhenti karena lampu merah dan tidak sengaja dia melihat ke papan reklame itu. Maka dia melihatnya dengan cara begini. Dia baca begini. You can be sure of hell. Jadi kamu bisa memastikan bahwa ada yang namanya neraka. Nah pada saat itulah terjadi satu perubahan hidup. Ada satu pergegelisahan karena dia tahu, wah selama ini hidupnya enggak benar nih. Dan dia benar-benar sudah meninggalkan Tuhan. Dan ketika dia baca itu, dia sadar. Suatu hari kelak kalau dia enggak bertobat, dia akan berakhir di hell itu. Bukan di Shell, tapi di hell itu. Dan akhirnya dia mencari hamba Tuhan. Dia berdoa, dia memohon pengampunan Tuhan, dia bertobat, dan dia menjadi anak Tuhan. Nah jemaat Tuhan, dari perenungan kita, dari apa yang sudah kita sama-sama juga dengar dari kisah ini, kita sangat menyadari bahwa kalau seseorang itu bisa bertobat, bisa sadar akan dosa-dosanya, itu bukan karena dia sendiri, tapi itu karena karya Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, seorang pemikir Kristen yang bernama Sinclair B. Ferguson, dia pernah menulis begini, anugerahlah yang memampukan kita untuk merasa berduka cita atas keberdosaan kita. Keberadaan hukum Allah memang membuat kita mengenal dosa-dosa kita. Tetapi anugerah Allah lah yang telah melembutkan hati kita dan mengarahkan kita pada sikap hati yang benar terhadap perasaan berdosa. Yaitu sedih, malu, dan duka cita. Nah dari pernyataan Ferguson ini, kita bisa menangkap ada 3 aspek dalam pertobatan yang sejati. Pertama, ada aspek intelektual. Jadi kalau orang bertobat, Bapak Ibu sekalian, benar-benar bertobat, pasti pikirannya itu adalah pikiran yang sadar. Dia berhadapan, dia mengenal Allah yang kudus dan yang agung. Bukan karena dia takut dihukum oleh Allah. Sebab itulah ketika kita mengaku dosa dan kesalahan kita memahami anugerah dan kesiapan Allah untuk mengampuni. Lalu ada aspek perasaan, ada aspek emosional di sini jemaat Tuhan. Ada satu duka cita dalam hati kita atas dosa-dosa kita. Bukan hanya akibat dosa kita. Perhatikan, ini 2 hal yang berbeda. Ketika kita berduka cita atas dosa kita dan akibat dari dosa kita, itu sekali lagi ada 2 hal yang berbeda. Kita sadar dosa kita ini adalah hal yang tidak berkenan di hati Tuhan.
Dan akibatnya tentu saja buat kita juga bukanlah hal yang nyaman atau hal yang mengenakan. Dan kita sadar apa yang kita lakukan ini tidak berkenan di hati Tuhan dan ini menimbulkan duka cita di hati Allah. Tetapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, perasaan ini tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi harus berlanjut kepada sukacita karena ada pengampunan Allah. Tanpa ada sukacita, maka pertobatan kita tidak menjadi sempurna. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, ada namanya aspek volisional. Apa maksudnya? Aspek volisional ini bicara tentang perubahan dalam tujuan dan motivasi kita. Jadi pertobatan sejati bukan hanya berhenti di pikiran atau di perasaan, tapi juga harus melangkah kepada satu sikap atau hal yang nyata, yang kelihatan. Seperti apa? Misalkan ketaatan di dalam hukum Allah, di dalam perintah Allah, hidup dengan nyata, ada satu perubahan yang berbeda dari yang dulu dan kan di dalam Kristus. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, pertobatan itu selalu melibatkan tentang iman. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Seperti dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 21. Saya mengajak kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal itulah Bapak Ibu sekalian, yang semata-mata kita sadar, kalau orang bisa bertobat sekali lagi, itu anugerah Tuhan. Tetapi ketika dia sudah bertobat, dia meninggalkan dosa-dosanya, maka dia melangkah kepada beriman kepada Tuhan. Nah jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama lihat hidup kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama melihat sebelah kanan, sebelah kiri kita. Mungkin itu suami atau istri kita. Kalau pas sebelah kanan, sebelah kiri kita suami atau istri kita, tanyakan kepadanya, apakah saya sudah sungguh-sungguh bertobat? Maksudnya adalah, apakah hidup saya semakin hari semakin mirip dengan Kristus? Kalau ada yang tidak mirip dengan Kristus, apa? Tanyakan kepada pasangan kita atau sahabat kita. Apa yang dari diri saya yang tidak sesuai atau tidak mirip dengan Kristus? Apa yang harus saya ubah di dalam anugerahnya? Nah, tapi nggak usah hari ini, nggak usah sekarang tanya. Nanti pulang, suatu sudah pulang dari kebaktian, coba tanya. Apa yang tidak mirip dari Kristus dalam hidup saya? Apa yang harus saya ubah di dalam pertolongan Tuhan? Mari Bapak Ibu sekalian, kita periksa hidup kita. Karena saya dan Bapak Ibu sekalian memang kita tidak sempurna. Tapi kita terus disempurnakan oleh firman-Nya dan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah sebuah tantangan, sebuah pergumulan seumur hidup yang harus kita jalani. Sehingga kita benar-benar memiliki pertobatan yang sejati. Kita rindu bukan cuma kita, tapi kita rindu generasi berikutnya juga mengalami pertobatan yang sejati. Ada satu quote yang saya pikir ini penting sekali, yang kita bisa baca bersama-sama pada hari ini. 2, 3. Pertobatan palsu hanya berhenti pada merasa. Sedangkan pertobatan sejati melangkah pada bertindak. Jadi kalau kita cuma merasa, saya memang merasa salah, saya merasa menyesal, itu satu langkah yang baik. Tapi kalau kita cuma berhenti sampai di situ, itu bukan pertobatan yang sejati. Itu cuma metamelomai, tapi tidak metanoia. Nah jadi mari Bapak Ibu sekalian pada hari ini di dalam perenungan kita akan firman-Nya, kita belajar, kita mohon belas kasihan Tuhan. Karena pertobatan ini bukan bicara hanya soal momentum satu kali dalam seumur hidup, itu betul. Tapi harus ada juga pertobatan terus-menerus di dalam anugerah dan kasih Allah. Nah pertobatan seperti apa? Nanti kita akan renungkan dalam minggu yang keempat Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita berdoa bersama. Pada kesempatan ini saya memberikan kita waktu untuk berdiam sejenak. Mari renungkan firman-Nya. Firman ini berbicara kepada saya dan kepada jemaat Tuhan. Untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang asli, sejati, atau pertobatan yang palsu.
Bukan cuma pikiran saja yang diubah, bukan hanya perasaan kita, tapi tindakan kita itu nyata, bisa dilihat oleh sesama kita. Mari bersama-sama berdiam, memohon belas kasihannya, memohon pertolongannya. Sudahkah kita mengalami pertobatan yang sejati? Ini kami Bapa di hadapan-Mu. Kami telanjang, karena tidak ada satupun apapun yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Tidak ada seorang pun yang bisa menganggap dirinya benar, karena di mata Tuhan tidak ada yang benar selain Engkau. Tetapi kami bersyukur, karena melalui karya Yesus Kristus, kami telah dibenarkan. Kami menjadi orang-orang benar. Terima kasih. Dan kami percaya kehidupan kami sebagai orang benar ini tidak berhenti hanya ketika kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kami rindu Tuhan, kami dapat terus melangkah sedikit demi sedikit bersama dengan Tuhan untuk dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Tolong kami Tuhan untuk terus punya kepekaan kesadaran. Tolong kami Tuhan punya hati seorang murid yang mau dikoreksi, yang mau dibentuk oleh Tuhan sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami tetap punya kesadaran itu. Karena satu pun di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Bapa, tolong kami. Tolong kami untuk terus membiarkan orang-orang terdekat kami, baik suami atau istri kami, baik itu untuk anak, cucu kami, menantu kami, ataupun sahabat-sahabat kami, untuk terus memberikan masukan kepada kami. Apa yang harus kami ubah? Karena kami percaya Tuhan bisa memakai komunitas sesama kami untuk membentuk kami semakin serupa dengan Engkau. Bimbing kami Bapa, tolong kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.